kasih dalam Tuhan, kita jumpa di Night Call GPIB hari ini Selasa 30 November 2021 bersama saya Pendeta Sandra Lumentut, pendeta domisili di GPIB Bahtera Iman Ciputat. Baiklah, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami akan membaca firman-Mu yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan. Pimpinlah kami, ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami alaskan doa kami. Amin. Pembacaan kita dari Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita mendengar tentang legenda Midas? Legenda ini bercerita tentang seorang yang bernama Midas yang diberikan tawaran oleh seorang yang memiliki kesaktian yang namanya Bacchus, bahwa dia boleh minta apa saja dan permintaannya itu akan dikabulkan. Tentu saja saudara, Midas sangat senang dengan tawaran ini. Karena silau dengan keinginan untuk mendapatkan harta, kekayaan yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan secepat-cepatnya, maka Midas pun minta bahwa apa yang disentuh oleh tangannya akan berubah jadi emas. Bacchus mengabulkan permohonannya
Tapi sebenarnya Bacchus sendiri sesali pilihan yang diambil oleh Midas. Dan saudara-saudara, hati Midas sangat senang ketika mengetahui bahwa Bacchus mengabulkan permohonannya itu. Dia pun segera mengambil kayu, dan benar saja ketika jari-jarinya menyentuh kayu itu berubah jadi emas. Dia kaget, tapi dia juga senang. Lalu Midas mulai menyentuh semua benda yang ada di sekitarnya. Buah-buahan, ranting kayu, dan apa saja yang ada di sekitarnya. Batu pun disentuh, dan semua itu jadi emas. Dia kagum dengan kemampuan yang dia miliki, saudara. Dan dia bayangkan bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Setelah sebanyak-banyaknya benda-benda yang di sekitarnya disentuh, Midas pun bergegas pulang. Dia pulang untuk menikmati makan siang. Dia sudah berpesan kepada pegawainya untuk menyiapkan makanan yang paling lezat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia menyentuh roti itu menjadi emas. Dia menyentuh anggur itu jadi emas. Semua makanan lezat yang ada di depannya menjadi emas. Midas pun tentu saja tidak bisa makan makanan tersebut. Dan akhirnya dia kelaparan. Dan dalam rasa lapar yang amat sangat, menyesallah Midas. Dia minta Bacchus supaya memulihkan lagi keadaannya. Saudara-saudara, di dunia saat ini ada banyak orang yang seperti Midas, yang hanya melihat pada harta dan kekayaan. Bagi mereka, harta dan kekayaan berarti mereka memiliki kehidupan yang tenang. Berarti mereka memiliki kehidupan yang terjamin. Tidak perlu lagi cemas akan masa depan. Pendek kata, semua aman. Pemahaman ini sebenarnya tidak benar, saudara. Manusia tidak bisa menggantungkan hidupnya hanya pada harta yang dimilikinya. Karena harta itu sementara, tidak kekal. Satu ketika, harta itu bisa rusak, bisa hancur, bahkan hilang. Jadi manusia tidak bisa menggantungkan hidupnya hanya pada harta. Tetapi manusia harus menggantungkan hidupnya kepada Allah yang adalah sumber kehidupan. Pembacaan dalam Lukas pasal 12 ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang orang kaya yang bodoh, orang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada harta bendanya,
Lalu Allah katakan, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang engkau sudah sediakan itu, untuk apakah nantinya?" Artinya ketika orang ini diambil hidupnya, hartanya tidak ikut segera dengan dia. Harta tidak dibawa mati. Ketika Allah mengambil kehidupannya, uang dan harta tidak akan dapat menolongnya. Uang dan harta tidak akan dapat menolong kita dari kematian. Saudara-saudara, yang dapat menolong kita hanyalah Allah. Karena Allah yang adalah sumber hidup. Jadi adalah sangat bahaya ketika kita menggantungkan hidup hanya pada harta benda. Ketika harta menguasai hidup kita, maka mata dan hati bisa menjadi gelap. Kita bisa mengorbankan segala sesuatu demi uang, demi harta. Kita bisa mengorbankan iman, mengorbankan teman, saudara, keluarga. Bahkan ketika harta itu menguasai kita, kita bisa berubah, saudara, menjadi orang yang serakah. Pola pikir kita berubah menjadi pola pikir materialistis. Segala-galanya diukur dengan uang. Kita bisa menjadi orang yang tidak pernah puas. Kita susah untuk mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Karena uang sudah menjadi segala-galanya. Dan pemahaman ini sangat bahaya. Karena kita bisa tergoda untuk melakukan kejahatan. Dan juga menjerumuskan kita dalam penderitaan. Saudara, ada begitu banyak orang yang tergoda untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah. Dan apa yang mereka alami? Mereka malah kehilangan banyak harta. Hidupnya hancur. Tuhan tidak melarang umatnya untuk kaya, untuk memiliki banyak harta. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk mendapatkannya dengan cara yang benar. Dan menggunakannya juga dengan baik. Tuhan memberi berkat untuk kita. Dan berkat itu bukan untuk kita timbun sendiri. Tuhan tidak ingin kita semua menjadi orang yang tamak, yang egois. Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan memberikan kita kesempatan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengelola harta yang sesungguhnya adalah milik Tuhan. Dan satu waktu kita akan diminta pertanggungjawaban, saudara, tentang bagaimana cara kita mengelola harta yang adalah milik Tuhan. Intinya, kita diminta untuk mempermuliakan Tuhan dengan hidup ini. Itu intinya. Termasuk harta dan uang yang kita miliki. Dengan uang dan harta kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa menyatakan kebaikan.
kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Memang kita butuh uang, memang kita butuh harta untuk hidup. Tetapi kita hidup bukan untuk uang. Kita hidup bukan untuk harta. Kita hidup untuk Allah. Jadi marilah saudara, kita hidup dengan penuh hikmat terhadap uang dan harta yang kita miliki. Mari kita kelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan baik. Dan yang paling penting, carilah hal-hal yang mulia, yaitu harta surgawi. Amin. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami di sepanjang hari hingga pada malam ini. Sebelum kami beristirahat, membaringkan tubuh kami, melepaskan segala kepenatan, Engkau memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan, yang sudah Engkau jamah dengan firman-Mu yang kudus. Pelihara kami Tuhan, dan jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dalam melakukan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing semua dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Berikanlah kiranya jalan keluar yang terbaik Tuhan, dan Engkau berikan kami kemampuan dan kekuatan sehingga kami bisa melewati semuanya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, pemerintah dan jajarannya semuanya. Engkau senantiasa memberkati mereka dalam mengupayakan yang terbaik bagi bangsa kami untuk memajukan kembali perekonomian di negeri ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Dan dalam perkenan-Mu, kami boleh Tuhan bangunkan besok dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan, untuk menyambut esok hari dengan semangat baru dan kembali melakukan aktivitas kami. Inilah semua doa kami Tuhan Yesus, yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Terpujilah Allah Bapa di sorga, kekal selama-lamanya. Selamat beristirahat.